laporan NDH 25 asal instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Fakfak tahun 2026. Di sini izinkan saya akan memaparkan proses pembelajaran agenda 3, di mana di situ terdapat dua materi. Yang pertama manajemen ASN dan yang kedua Smart ASN. Kita langsung saja masuk kepada materi. Materi yang pertama manajemen ASN. Manajemen ASN adalah manajemen aparatur sipil negara, adalah pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, berintegritas, netral, dan bebas dari intervensi politik serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian terdapat juga tujuan manajemen ASN. Tujuan manajemen ASN ada 4. Yang pertama, mewujudkan ASN yang profesional. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dan yang ketiga, menjalankan kebijakan publik secara efektif. Dan yang terakhir, menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya yaitu fungsi ASN. Fungsi ASN terdapat 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Penjelasan dari fungsi ASN yang pertama itu pelaksana kebijakan publik. Itu menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi program dan kegiatan nyata. Kemudian menjalankan tugas secara profesional dan netral. Terus memastikan kebijakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Contohnya itu seperti pelaksanaan program bantuan sosial, pelayanan administrasi, kependudukan, dan program pembangunan daerah. Fungsi ASN yang berikutnya adalah pelayan publik. ASN berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan berkualitas, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat, memberikan pelayanan yang tepat dan mudah, kemudian menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Contohnya itu seperti pelayanan pembuatan KTP, paspor, izin usaha, layanan kesehatan di puskesmas, dan layanan pendidikan di sekolah negeri. Dan fungsi ASN yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. ASN berperan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya maupun golongan, yaitu menjaga netralitas ASN dan pengaruh politik praktis, kemudian menemukan semangat nasionalisme dan menjadi teladan dan menjaga kerukunan dan persatuan. Contohnya itu seperti memberikan pelayanan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau pilihan politik masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip manajemen ASN. Prinsip manajemen ASN terdiri dari kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir kesejahteraan. Kemudian ruang lingkup manajemen ASN, yaitu terdapat beberapa: penyusunan kebutuhan pegawai, pengadaan rekrutmen ASN, pangkat dan jabatan, pengembang karir, pengembang kompetensi, penilaian kinerja, pengajian dan penghargaan, disiplin dan kode etik, pemberhentian dan pensiun. Yang selanjutnya adalah materi kedua dari proses pembelajaran agenda 3 yaitu Smart ASN. Smart ASN adalah profil ASN yang memiliki kompetensi, karakter, dan literasi yang sesuai dengan tuntutan era digital serta mampu mendukung transformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik ASN. Karakteristik ASN terdapat 9 poin. Yang pertama, integritas. Jujur, bertanggung jawab, dan konsisten terhadap nilai-nilai moral. Yang kedua, nasionalisme. Memiliki rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Dan yang ketiga, profesionalisme. Itu bekerja sesuai kompetensi dan standar kinerja. Dan yang keempat, berwawasan global, memahami perkembangan dunia dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima, menguasai teknologi informasi dan digital
yaitu mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Yang keenam, menguasai bahasa asing, yaitu terutama bahasa Inggris untuk mendukung komunikasi global. Dan yang ketujuh, hospitality atau keramah-tamahan, itu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif. Kedelapan, networking adalah membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir kesembilan, yaitu entrepreneurship, memiliki inovasi, kreativitas, dan kemampuan mencari solusi. Dan yang terakhir dari materi Smart ASN ini adalah literasi yang harus dimiliki Smart ASN, yaitu terdapat 4 literasi. Yang pertama, literasi digital. Literasi digital yaitu mampu menggunakan teknologi secara efektif dan aman. Yang kedua, literasi informasi, yaitu mampu mencari, menganalisis, dan memanfaatkan informasi. Yang berikutnya, literasi data. Literasi data yaitu mampu memahami dan mengolah data untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, literasi manusia, yaitu kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan. Itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Semoga apa yang kita pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelayan publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.